Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif dan kali ini kita mau bahas Honda Civic Wonder atau yang disebut dengan Honda Civic SB4. Ya, jadi ini adalah Honda Civic generasi ketiga yang populasinya cukup banyak di Indonesia. Nah, kebetulan ini kita dapat pinjaman dari Honda Civic Wonder Batavia. Jadi ada 3 mobil di sini, mulai dari tahun 84, 85 sampai 87. Ya, jadi tiap tahun itu mobilnya itu ada perbedaannya gitu. Makanya pas banget kita bisa kumpulin semuanya karena dari eksterior, interiornya antara yang tiap tahun itu beda-beda. Bahkan mesinnya pun juga berbeda. Nah, seperti apa mobil ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas Honda Civic Wonder. Jadi mobil ini waktu tahun 1983 itu meluncur di dunia. Dan pada saat itu juga mobil ini langsung mendapatkan penghargaan Car of the Year. Kalau kalian beruntung, kalian bisa menemukan Honda Civic SB4 itu yang pakai stiker Car of the Year di belakangnya. Tapi itu langka sekali. Mobil ini juga hadir varian hatchbacknya yaitu SB3 yang bentuknya seperti ini. Sama ada varian lain yang 2 pintu namanya Honda CRX. Nah, itu keren banget tuh. Dan kalau kita bandingin sama edisi sebelumnya yang kelihatannya masih kayak mobil zaman dulu, mobil ini pas pertama kali keluar tuh langsung modern banget. Begitu pula dengan penerusnya Honda Nova yang pernah kita bahas di deskripsi di bawah ya. Ya itu bentuknya udah mulai timeless dan keren. Jadi pada zamannya pas pertama kali keluar itu lihatnya bener, cakep. Sekarang kita bahas mesinnya. Kebetulan kita mulai dari yang 1300 cc dulu tahun 84. Karena yang tahun 85 ke atas itu sudah pakai mesin 1500 cc. Nah ini 1300 cc, karburator tapi sudah 4 silinder. Tenaganya 60 horsepower dan torsinya 99 Nm. Dia berpenggerak roda depan dan dia punya 2 pilihan transmisi, yang otomatis 3 speed sama yang manual 5 speed. Nah, yang otomatis itu cuma 10 unit masuk ke Indonesia. Jadi nggak banyak dan yang masuk ke klub Wonder cuma ada 1 orang yang punya varian yang otomatis. Nah, ini juga mobil ini tuh dibuat di Indonesia. Jadi ada tulisan ini assembled by PT Prospect Motor. Jadi sebelum Honda Prospect Motor tuh PT Prospect Motor duluan. Oke, sekarang kita mau lihat varian yang 1500 cc di tahun 85 dan 87. Yuk. Untuk yang tahun 87 dia pakai mesin EW3. Tenaganya naik ya, jadi 76 horsepower dan torsinya 114 Nm. Dia juga ada varian injeksinya, tapi sayangnya nggak masuk Indonesia. Itu tenaga lebih besar, 96 horsepower. Cuma kalau kita lihat bagian atasnya, tulisan Hondanya itu beda nih. Ada tulisan hondamotor.co dan ini bentuknya tuh emblem gitu di bagian sini, dan sama juga dia masih pakai manual 5 speed. Untuk mesinnya sendiri, ini salah satu Honda Civic yang sangat bandel mesinnya, tapi kalau misalkan ada keausan, nyari spare partnya tuh agak susah, terutama yang baru ya. Contoh engine mountingnya itu agak susah, dan kalau ada harganya pun juga lumayan. Nah, karbunya ini juga nyarinya agak susah, jadi banyak yang ngakalin pakai karbu kijang. Selesai semua masalah. Sekarang kita bahas eksteriornya. Ini kebetulan ada mobilnya dari 84, 85, 87. Enak nih buat ngebahasnya karena kita bisa tahu bedanya apa aja sih. Nah, pertama mulai dari depannya ya. Untuk yang varian 87 yang paling baru, dia sudah pakai fascia depan tuh ada chrome dari sini ke sini, sama bagian grill sini ada chrome-nya. Terus untuk lampunya, kalau yang 84 dia itu di sini tumpul. Nah, kalau yang 85, 87 itu tajam bagian sininya. Sama untuk lampu sein sampingnya itu dia nggak ada cover atau frame hitamnya di bagian sini. Kalau yang 84 dia ada cover hitamnya. Jadi yang ini udah kelihatan lebih modern. Terus dari samping ini dia punya pelek. Sebenarnya dia pakai dop. Jadi dalamnya itu dia pakai pelek kaleng. Tapi dopnya ini aman, nggak gampang dicolong. Soalnya kalau kita mau buka dopnya ini kita mesti buka baut rodanya, baru dopnya bisa kecopot juga. Jadi kan kalau kita pakai dop itu kadang-kadang suka hilang ya, dicopotin sama orang. Nah, kalau untuk mobil Honda Civic Wonder ini jauh lebih aman. Dan untuk ukuran bannya sendiri, dia tuh sangat kecil ya, R13 saja. Ya, mobil zaman dulu emang nggak gede-gede. Ukuran bannya 175 70 R13. Nah, untuk pengeremannya, depan sudah cakram, belakang masih tromol. Oke, lanjut ya, kita ke mobil ini. Kenapa? Karena tadi ada anak kecil main bola, jadi kita pindah. Untuk pengereman mobil ini, yang depan sudah pakai rem cakram, yang belakang masih pakai tromol. Dan dia ini di depannya itu nggak ada per daun atau per keong. Dia pakai model butterfly, jadi kayak pakai torsi gitu. Dan dia itu punya penyakit di bagian ball jointnya. Jadi karena dia pakai model torsi, otomatis ball jointnya itu punya tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan ball joint mobil-mobil pada umumnya yang pakai per. Otomatis
kalau misalkan ball jointnya aus, itu bisa nyusul ke dalam gitu. Bannya masuk ke dalam terus mobilnya nggak bisa jalan, jatuh. Nah, penyakitnya di situ. Cuma kalau misalkan mobilnya dalam keadaan bagus gitu ya, ball jointnya nggak bermasalah, itu tenang aja sih, nggak akan kenapa-napa. Sekarang kita ke belakang. Dia ini sudah pakai defogger belakang, lengkap ya dari semua tahun. Dan untuk pintu belakangnya, bagasi maksudnya, pintu bagasinya itu tiap model tuh beda-beda ya. Jadi kalau untuk yang 84, ini modelnya rata lurus, semuanya penuh dengan mika. Sama kalau kita buka bagasi belakangnya, nah, dia tuh yang kebuka itu pintunya cuma separuh doang, nggak sama bagian bawah sini. Otomatis kalau kita bawa barang itu agak ribet, dan bagasinya ini kebukanya itu nggak kurang lebar gitu. Jadi kalau mau angkut barang itu agak susah. Tapi yang hebat, mobil ini walaupun kecil ya dimensinya, tapi dia punya bagasi belakang tuh yang besar banget. Seperti ini. Ya tadi ada revisi dikit, gua salah, yang itu 85, ini 86, itu 87. Jadi bedanya setahun ya. Bukan 84, 85, 87. Oke, untuk yang tahun 86, ini kalau kita buka, nah udah mulai gampang nih. Jadi bagian sininya dia ikut ngangkat ke atas. Jadi kalau kita mau keluar masukin barang, itu jauh lebih gampang dibandingkan dengan versi yang 85. Nah, kita tutup lagi ya. Kalau yang 87, mikanya seperti ini untuk bagian belakangnya. Memang kalau mobil zaman dulu itu punya transmisi yang 5 percepatan itu suatu fitur unggulan. Kalau sekarang mungkin biasa aja, karena zaman dulu biasanya itu rata-rata 4 speed, bukan 5 speed. Kemudian di sini ada sebuah antena kecil yang otomatis. Jadi kalau kita nyalain radio, TP nyala, dia langsung otomatis naik ke atas. Tapi biasanya udah pada rusak ya. Ini masih jalan nggak? Masih jalan. Coba kita cek ya. Widih, canggih pada zamannya. Sama untuk 87, dia tuh dikasih apa nih bilangnya ya, penutup plastik buat kaca belakang. Ya udah jarang loh mobil-mobil yang kayak gini, dan ini kalau kalian beli ini susah banget, barangnya langka, dan kalau ada pun harganya gelap ya, luar biasa. Nah sekarang kita masukin interior, tapi kita mulai dari yang paling tua dulu, yang tahun 85. Nah sekarang kita bahas interiornya dari mobil ini. Kita mulai dari yang paling tua dulu nih. Dan untuk versi yang tahun 85, dia itu dalamnya warnanya coklat seperti ini. Bahkan ini fabriknya itu masih original banget. Nah ini kulit asli loh. Jadi ini kombinasi ya. Ininya kulit, yang bagian ininya itu pakai fabrik. Nah ini udah agak sobek. Sebenarnya yang punya ini pengen ganti sama yang lebih bagus, yang lebih baru. Tapi bahan fabrik aslinya ini udah nggak ada lagi yang jual motif seperti ini. Jadi dia bingung, daripada nantinya jadi nggak ori, mendingan biar aja sobek seperti ini. Tapi yang belakangnya ini masih rapi banget, masih bagus banget. Kemudian desain interior mobil ini gue suka banget ya. Kenapa? Karena kelihatan tuh jadi lega, lapang, dan desainnya itu bener-bener rapi gitu. Kayak misalnya dia naruh AC gitu, daripada bikin numpuk di sini. Jadi untuk AC tengahnya itu dari sini bisa kita atur. Terus untuk AC individual sebelah kiri dan kanannya, itu kita bisa atur ventilasi udaranya. Bisa ngambil dari luar atau bisa ngambil dari dalam. Di sini ada switch-nya tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan sebelah kanan pengen ngambil udara luar, sebelah kiri dari sirkulasi dalam, itu bisa individual. Dan itu nggak akan kita temukan di mobil-mobil zaman sekarang. Biasanya kalau temperatur kanan kiri beda itu biasa. Atau mungkin blowernya kiri kanan beda, kecepatan anginnya itu biasa. Tapi ini ventilasi AC-nya ngambil dari luar atau dari dalam, itu bisa dilakukan secara individual. Kalau mau semuanya dari luar, dari dalam, itu bisa di switch dari sini. Atau kalau mau sendiri-sendiri dari kanan kiri, ini ada tombolnya sendiri gitu. Cuman AC dari mobil ini itu agak sedikit kurang dingin ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih dingin lagi, itu mesti ganti sama yang upgrade, yang lebih gede. Terus speedometernya juga beda, yang ini lebih klasik. Yang baru itu dia warnanya biru. Ini tombol-tombol AC-nya ini sederhana sekali ya. Ini temperaturnya di atas, dia bisa diatur ke depan saja, ke kaki juga bisa, sama ke defogger. Terus di sini ada tombol AC kecil. Jadi kalau misalkan tombol AC-nya ini kita pencet, itu bisa mati atau bisa hidup. Ya iyalah ya, namanya juga tombol. Nah ini head unit sudah tidak asli. Terus di bawahnya di sini ada tempat buat asbak. Ini jam, ada jam dari quartz kecil. Kalau kita buka seperti ini, nah ini ada tulisannya tombol-tombol untuk hour, minute, sama reset. Keren ya. Nah di sini ada laci, tapi nggak begitu besar. Terus di
di bagian konsol tengahnya sini ini biasa aja dan bagian sininya bolong. Kalau yang USDM itu dia ada konsol tengahnya sama lampunya itu celong modelnya. Nah, di bagian atas ini juga ada sun visor kanan kiri lengkap. Terus setirnya ini modelnya lucu banget, klasik, dan dia belum bisa tilt steering sama teleskopik. Di sini ada untuk cuknya, sama kalau kalian tanya hazardnya di mana, hazardnya itu ada di sini nih. Kita geser. Nah, baru dia nyala hazardnya. Oke, sebelah kanan sini ada buat nyalain defogger belakang, sama ini ada buat alarm. Dan di sini ada kotak kecil, bisa kita buka buat naruh koin. Bahkan dari sana koin di sini. Mungkin Honda tahu gitu ya, buat bayar parkir atau kawan-kawannya. Itu kan biasa pakai duit koinan, ditaruh sini ya, tulisannya dikasih koin gitu ya. Door pocketnya ini kecil sekali dan tidak ada yang namanya cup holder. Sama sekali nggak ada cup holder di mobil ini. Tapi so far gue suka desain interiornya, kelihatannya tuh kayak rapih, kayak origami look gitu ya. Bagus banget. Kemudian terakhir sebelum kita pindah ke varian yang tahun 86, dia punya material ini yang kebanyakan didominasi oleh plastik. Tapi untuk bagian sebelah sini sama di sebelah sini, ini dia pakai bahan soft touch. Terus untuk yang versi tahun ini dia masih pakai engkol. Jadi belum pakai electric power window. Terus di sini ada tuas untuk ngatur kaca spion. Jadi nggak perlu kita buka jendela atau kita pencet-pencet sendiri. Kita bisa atur dari sini aja. Yuk sekarang kita ke mobil yang lebih muda. Sekarang kita ada di mobil yang tahun 86. Ini sengaja gue nyalain AC-nya karena panas banget siang-siang ini ya. Nah, bedanya apa sih? Bedanya ternyata cuma warnanya aja. Jadi semuanya kelengkapannya masih sama kecuali warnanya. Ini sekarang dia pakai warna abu-abu gelap. Sama kalau yang tadi itu kan joknya tuh ada bahan kulit di bagian sini ya, setengah-setengah gitu. Kalau ini enggak, ini semuanya full fabric. Kebetulan ini mobilnya kilometer 67.000, jadi masih sangat min sekali kondisinya. Kemudian kalau kita lihat speedometernya, itu dia juga berbeda desainnya sama warnanya. Ini warnanya biru ya bagian dalamnya. Dan ada yang menarik di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat pedalnya, bagian sebelah kiri ini kita dapat footrest. Jadi kalau kita udah nggak nginjak kopling, kita lepas gitu ya, di tol, udah taruh aja di footrest seperti ini. Nyaman banget sih ini mobil. Untuk yang varian 87, ini kebetulan dia sudah punya power window. Dan untuk power window sebelah kanan depan, itu sudah auto. Jadi untuk turunnya, pencet sekali. Oh, sepertinya udah rusak. Ke atas juga harusnya cuma sekali, udah auto dia langsung. Oke, udah empat-empatnya sudah pakai power window sampai ke belakang. Terus kalau kita mau matiin power window-nya, tinggal pencet saklar di sini. Kemudian di bagian bawah sini itu ada panel plastik yang rapi buat ngebuka bagasi belakang sama buat ngebuka tutup bensin. Jadi kalau misalnya kita mau buka atau ngisi bensin gitu ya, itu kita nggak perlu lepas kunci terus puter-puter, enggak. Tinggal naikin aja saklarnya langsung deh beres. Sekarang kita lagi jalan-jalan naik Honda Civic Wonder ya. Hal pertama yang gua rasain, ini kebetulan kalau tadi lagi berhenti itu getarannya agak berasa, pas sudah jalan langsung berubah jadi halus banget getaran mesinnya ya. Mobil ini kebetulan semuanya itu belum pakai power steering ya. Tapi ini kebetulan dimodifikasi, dia pakai EPS punyanya Avanza. Jadi rasanya kayak mobil baru ya, enteng gitu. Jadi kalau mobil udah pakai EPS, biasanya tuh EPS itu connect kayak ECU mobil buat tahu kecepatan mobil berapa, nanti dia akan menyesuaikan bobot setir mobilnya. Ini dia punya kopling yang cukup enteng, sama transmisinya memang ini agak jauh ya, tapi transmisinya tuh lembut gitu. Jadi nggak kasar pas kita pindahin gigi, baik yang untuk model yang ini sama untuk model yang 85 tadi. Tadi gue juga nyoba, enak gitu. Jadi buat dipakai harian itu sebenarnya di luar dia belum pakai power steering, ini mobilnya sih oke banget, fine banget gitu. Mudah mengendarainya. Ini mobil yang kita coba sekarang, ini kebetulan adalah mobil yang dapat juara 2 kemarin dari segi originalitasnya ya waktu pas Jamnas. Nah, tuh. Larinya itu mobilnya itu enak. Lumayan gitu untuk pada zamannya tuh enak larinya. Mesinnya juga smooth juga. Power delivery-nya tuh terutama di putaran atasnya tuh enak banget. Tapi kalau misalkan yang 1300 meskipun putaran atasnya nggak seenak ini, putaran bawahnya lebih enak yang 1300 cc. Jadi 1300 cc pun juga nggak malu-maluin gitu. Oke. Nah, suara mesinnya masuk ke dalam semua ya. Peredaman kabinnya sih ya cukup lah ya untuk pada zamannya. Sama remnya ini agak sedikit dalam.
Ya respons gasnya sih asik ya. Masih karbu soalnya. Belum pakai drive by wire dan belum injeksi juga. Wih. Suspensinya so far untuk mobil tahun segini itu enak banget loh. Empuk ya, nih. Empuk, suspensinya empuk. Untuk mobil pada zaman itu enak banget. Karena mobil zaman dulu kan rata-rata keras gitu ya, gak enak gitu, nyiksa. Ini suspensinya enak untuk mobil pada zamannya. Memang nggak seenak mobil Eropa, tapi ini menurut gua udah lebih dari cukup. Kursinya itu nggak bisa diatur ketinggiannya, jadi udah fix seperti ini aja. Bisa diatur recliningnya sama slidingnya. Kursinya empuk, enak ya. Tapi headrestnya ini sama sekali nggak bisa dipakai. Ke atas. So far sih mobil untuk pada zamannya tuh ya mungkin salah satu yang paling enak gitu ya dibandingkan dengan Corolla KE70 yang waktu itu kurang lebih sama ini ya seangkatan. Ini sennya tuh jerak tuh, suaranya lumayan kasar. Entah kenapa dari tadi orang-orang tuh ngeliatin mobil kita ya. Kayaknya ganteng aja itu naik mobil ini. Kemudian posisi duduk dari mobil ini menurut gue yang agak unik ya. Jadi setirnya ini nggak lurus sama posisi pedal sama kursi kita. Kursinya sama pedalnya itu pas, lurusnya itu pas gitu ya. Jadi buat kita pindah kaki ke kopling sama rem itu pas banget. Tapi setirnya dia tuh agak sedikit ke kiri. Jadi pas kita nyetir, ini kaki kiri kita tuh mentok ke tengahnya. Kalau kita ngelepas kopling atau ngerem pakai mobil ini ya. Sama setirnya itu pas kita nyetir, yang setir kanan ini itu dia kayak nutup ke dalam tangan kita, tapi yang kirinya itu jadi keluar gitu. Jadi emang rasanya tuh nggak di tengah gitu si setirnya ini, agak sedikit aneh. Memang rasanya aneh, tapi lama-lama juga akan terbiasa sih. Dan gue suka mobil-mobil zaman dulu kayak gini ya, kacanya tuh gede-gede, jadi kita mandang kiri kanan gitu tuh enak, pilar-pilarnya juga tipis. Gimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Mobil ini untuk dalam kota itu sekitar 1:10 ya, jadi kalau dibilang irit banget sih enggak, tapi dibilang boros pun juga enggak. Cuman yang namanya mobil zaman dulu itu gampang ya, kalau kalian pengen setting irit tuh tinggal disetting aja karbunya. Kalau mau dibikin lebih lari, ya dibikin aja lebih boros biar lebih ada larinya gitu. Suspensinya sih asik sih. Dipakai di jalan seperti ini juga nggak terlalu lompat-lompat ya, masih cukup stabil gitu ya, empuk, enak. Tuh, jalan jelek gitu ya, enak lah. Dan ini mobil juga masih bagus banget kondisinya ya. Jadi kaki-kakinya itu lewatin posisi tidur, lewatin lubang itu nggak ada yang bunyi-bunyi. Paling bodinya sedikit ada bunyi gredek-gredek gitu. Tapi namanya juga mobil tua ya, maklum. Ini masih bagus banget mobilnya. Itu aja mungkin video kita tentang Honda Civic Wonder. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman dengan Honda Civic Wonder atau kenangan kali ya, bisa komen di bawah. Dan buat yang masih miara juga boleh sharing dong gimana cara ngerawat mobil ini di bawah sini ya. Terima kasih juga buat Honda Civic Wonder Indonesia dan Honda Civic Wonder Batavia yang udah minjemin ketiga mobil ini buat kita bikin videonya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!